kalian bilang saya bilang sebagai pembinor ya silakan. Kamu ganteng kok, kamu masih bisa kok. Tapi semua orang Indonesia udah bilang kamu pulang sana kampungmu, kamu udah nggak laku. Waktu itu semua orang TV juga ngomong semua itu. Makanya dia nolak saya 3 kali waktu saya ajak nikah. Oh iya, 3 kali 3 ditolak. kali. Ya memang mau keluarga kaya, bisa dong. Oh, Pak minta dong mobil ini, saya nggak punya duit. Pak bayar tempat ini. Bisa, namanya manusia itu pasti ada munafiknya. Saya jamin. Saya orangnya tulus. Enggak, saya munafik. Zaman pertama kali dekati mereka. Jadi ini udah berapa lama sih nih restoran? Ini kayaknya mau hampir 2 tahun ya, November ini 2 tahun. Pas ulang tahunku dong. Oh, ulang tahun November. Wih, makin tambah 1 umur, makin tua ya. Bagus. Mana sih Dena? Den tuh mulai nggak enak-enak nih ngomongannya. Kan tadi kita udah janjian sama Dena kan? Jam Betul. segini. Kenapa dia Makanya. belum no? Sebagai orang Korea paling gak suka itu orang telat menurut padahal ya. Tadi saya juga agak telat. Oh, nggak for your apa-apa, nggak information. apa-apa, Ya nggak apa-apa. mohon maaf. Memang Korea tuh nanti mau bahas kenapa Korea tuh bisa disiplin waktunya segitu ketatnya. Apa yang diajarin dari masih kecil. Sambil saya sebentar ya. Ini kayak mesti ditelepon deh. Ini nggak tahu di mana. Bentar. Den, lu di mana? Wah iya gua di sini. Gua di sini, ini gua lagi Iya, ini gua laginya ini gua di sini di karaoke. Lah iya, kita di ruang karaoke. Yang di lantai 2, heeh. Gua juga di sini. Ini di room berapa ini ya gua tadi ya? Gua nggak tahu soal roomnya banyak. Gua tadi main masuk deh, terus gue liat ih ada karaoke, ya udah gue nyanyi aja. Pas banget lagunya Burung Kakak Tua. Halo gimana? Ini beda ruangan deh. Gue nyari lo deh. Lo teriak-teriak dong suaranya biar kedengeran keluar buka pintu. Ya ntar gue cari lo ya. Oke. Loh. Anda punya berapa ruangan sih di dalam Oh, sini? saya nggak sombong sih, cuma ada 8. Tapi ini kok bisa nggak ketemu temen saya beda ruangan nih kayaknya. Berarti mungkin dia belokan sebelah kiri kali ya. Mungkin. Nggak Ya tahu. udah, sebentar saya cari dulu ya. Oke, Dia oke, juga oke. tidak tahu keberadaannya di mana. Iya, tolong dibungkus cepat ya. Ya, baik. Maaf ya Pak ya. Oke. Sebentar ya Pak Nggak ya. apa-apa, Diminum nggak dulu tehnya ya Pak. Iya, Teh iya. kan tuh Pak? Teh. Nah, ini gue dimarinya. Gila lo ya. Janjiannya tuh di yang bagian sana, hall yang sana, bukan hall yang ini. Orang lagi asik-asik juga tuh. Jambu merah. Ih, lah itu tulisannya mana coba nih? Nih, mana tadi? Gimana tadi ngeplaynya? Gue mau lihat tekdung atau nah. Gak bisa ngeliat orang seneng dikit dah. Bu, udah janji orang Korea on time, you know on time. Nggak gitu, orang lagi nyanyi sampai sekarang lu keluar. Ih, lo kenapa sih Nyon? Gangguin aja. Oh. Lekcum. Asik-asik. Masih nyanyi. Aku lagi asik nyanyi di sebelah. Oh. Kenapa sih?
ruangannya tuh yang ini, bukan yang sana. Ya gue tahu, tapi kan ini ngelihat tadi gue di sebelah. Pas mau masuk ke sini udah dibilangin di bawah itu syutingnya di sebelah. Dia bilang, cuma kayak mana tahan lihat penyanyi biduan kan? Iya, iya. Ngelihat ruang karaoke sekeren ini. Ini ya kan? bedanya kalau penyanyi asli kalau lihat begini pingin nyanyi. Kalau saya kalau lihat begini pingin puter lagu biar lip sync ya. Beda ya. Baru ngomong, kan dulu situ penyanyi juga. Ya, tapi penyanyi kan penyanyi play-playan ya. Penyanyi main-main maksudnya. Loh, tapi nggak apa-apa dong. Yang penting pada sejarahnya sudah pernah ada nih Lee mewarnai musik Indonesia. Ya itu Betul. dia. Ya lagu saya masih nongol kok. Iya. Sampai sekarang juga kayaknya mungkin boy band pertama yang benar-benar kayak wah grabbing dan lain daripada yang lain kan. Dan Waktu itu. laki-laki ya betul. Iya. Laki semua ya. Laki semua. Saya tahu 2 tuh Kalau laki semua banget. boyband laki semua tuh Bu. Oh iya benar. Tapi laki. Laki. Gue gak bisa nerusin ngomongnya. Apalagi saya punya sahabat di situ. Oh gila, karep banget. Itu dia. Karep Loh, sampai saya bilang berbagi. Ferdina Kartiko. Oh iya benar. Ada teman saya juga. Iya. Lo kayaknya sekarang udah baik-baik aja. Kemarin lagi sakit dijenguk. Ya itu namanya juga kan Ya namanya juga teman. bapaknya anak-anak Ya, papanya anak-anak kan dia bilang mau operasi, habis operasi. Kenapa sih? Usus buntu dia. Oh, Dan usus buntunya dia pecah. Jadi dia iya. termasuk udah parah dong. parah. Soalnya dia udah merasa sakit, dia katanya tetap olahraga. Sit up, terus dia bilang makin sakit, ternyata malamnya dia demam terus pecah lah. Oh my god. Untung langsung ini ya, langsung operasi berarti dong ya. Datang tapi harus sehari lagi. Jadi dia datang kalau nggak salah rumah sakit itu malam, nggak bisa langsung tindakan dulu, harus nunggu besok katanya. Terus Tapi besoknya baru operasi. Baru operasi. Berarti komunikasi Seperti saya itu juru bicaranya Irwan Chandra ya. Iya. Loh, karena gini kita kan tidak bisa mendengar karena kan cuman taunya juga dari postingan dirimu dan Moa. Oh iya. Dia minta posting itu ya. Oh, gitu. Jadi saya collab ke dia. Oh baik Kan banget. kalau teman minta tolong kan kita harus nurut Iya, ya. Luar biasa benar. sih. Tapi benar. emang Lee Jong Hun tuh emang luar biasa loh. Kebaikan hatinya tuh. Gue nggak peres yang ini. Gue nggak peres yang ini. Iya, Beneran. Ini. Saya kenal Lee itu kita udah intens berapa? 2-3 tahun terakhir? Waktu COVID ya. Iya waktu eranya COVID lah ya. Iya. 2 Da- tahun 3 tahun ya. Iya 2-3 tahun terakhir dan saya ini termasuk ya orang yang sempat punya pandangan negatif terhadap pasangan Lee dan Moa. Karena- Sorry, tapi gue Nah, mesti iya. fair ya ngomong. Kelihatan kok dari awal ketemu mukanya kayak nenek sihir. Oh. Kalau itu enggak, itu emang dia setelannya begitu Li. Hari-hari juga begitu, bangun tidur juga udah begitu. begitu ya. Gitu. Kok jadi gue yang dibicarain? Kalau itu emang udah urat diri ya. Tapi waktu itu awalnya sempet gitu kayak, ini kan yang Yang itu kan, apalagi dia sahabatnya Irwan kan. bukan sahabat, Iya. saya kenal. Ntar oke, dianggap oke. ngaku-ngaku sahabat, Oh, iya, saya iya. kenal. Oh, iya, Dulu iya. saya mengagumi zamannya masih jadi model, tuh Iya, kan iya. tinggi, Tinggi, terus iya. perawakannya kan ya oriental gimana, betul. cool gitu kan ya. Terus dia married ya saya udah off. Iya, Biasa gitu kalau cowok udah biasa waktu era itu kalau udah nikah udah. Iya, Sudah iya. milik orang tidak pingin dilirik lagi Oh, gitu. gitu. loh. Beda sama sekarang ya. Kalau sekarang udah dimiliki makin pingin Ya direbut ya. ampun, kalau ngomong suka bener. Anak zaman sekarang itu beda sama yang zaman dulu. Iya, kayaknya mereka kurang tantangan hidup kali ya. Jadi kalau misalnya dapat yang lajang-lajang aja, it's so easy gitu. Jadi kayaknya mesti yang punya orang gitu ya, lebih skillful gitu untuk dapetinnya ya. Jadi awal ketemu saya itu image-nya kurang Terus. bagus ya berarti ya. Ya lebih kepada Iya, ada gosip-gosip opini, itunya, ha, opini. gitu. Tapi semakin dikenal, oh my god, ini orang teh satu ya, pasangan ini tulus. Orangnya itu tulus, tidak ada ngaling-ngaling. Kalau ngomong straightforward, nggak ada read between the lines, nggak ada maksud-maksud. Apa Yeah. yang dikasih lihat ya itu aja gitu. Hmm. Sama satu well manners and very on time. Very Iya. on Oh my time. god, very on Tapi time-nya. beban nggak sih? Maksudnya pernah nggak sih? Pasti pernah lah ya. Merasakan beban, ada beban. Maksudnya dengan sejarah itu dan Oh, iya, bagaimana mungkin orang pasti kan belum apa-apa udah mikirnya ke situ duluan ngelihat Betul, kamu betul, sehingga betul. mereka punya kayak Anya tadi pemikiran-pemikiran kayak gitu sebelumnya. Gitu. Awalnya aku sama Mua punya pikiran itu gede banget sih, maksudnya tiap kali orang ketemu, oh jangan-jangan dia mikir begini. Tapi setelah kita udah nikah, kita udah cuek-cuek aja. Kalau kalian bilang kita
saya bilang sebagai pembinor ya silakan. Saya selalu bilang kan, kalau saya pembinor tapi kalau dia divorce-nya 2012 nikah sama saya 2017 saya masih dikatakan pembinor, fine. Buat apa kita ngelarang mereka ngomong gitu kan? Sebentar. Di sini kan nggak ada yang ngelarang ngomong kan ya. Tapi pengen dong denger yang sebenarnya tuh timelinenya gimana sih? Kenapa orang jadi menganggap dirimu tuh pebinor? Karena mungkin kita dulu satu grup dan dia mantannya istrinya Irwan, terus sekarang jadi istri saya, makanya mungkin mereka bilang saya rebut, saya ngambil gitu. Tapi mereka kan cerainya kan 2012. Terus nikah sama saya 2017, kita berarti jeda waktunya 5 tahun. Memang sebelum itu kita memang dekat gitu, tapi dalam 5 tahun kalau kita benar-benar nggak saling cinta atau nggak saling care, mungkin 5 tahun saya ketemu cewek lain juga bisa, mau juga bisa ketemu cowok lain gitu. Apalagi ganteng-gantengnya pada saat itu dia kan. Pada saat itu, berarti sekarang nggak ganteng ya? Semakin ganteng iya. Sekarang makin mateng ini ya. Soalnya ini bil karaoke gue di sebelah belum gue bayar ini. Kalau gue tau nggak masalahnya, selalu insecure kalau deket-deket Li, cakapan dia daripada gue. Iya nggak sih? Lu lihat deh kulitnya nih kita berdua, bertiga deh apalagi nih ya. Dia yang paling cemerlang gitu loh. Ketebalan makeup itu berarti saya paling tebel ya. Terus. Ya tapi sekarang setelah nikah 2017 kita pikir ya sudah, kalau orang mau pandang itu silakan. Tapi untungnya setelah nikah pandangannya jauh baik. Apalagi kita punya waktu itu Kimora baru lahir, terus Chloe Zoe juga sama saya dekat. Jadi orang mulai berubah lah mindsetnya. Kalau dulu kalau Instagram negatif komennya 99%, kalau sekarang positif komennya 99%. Tapi kadang-kadang muncullah beberapa podcast atau kadang-kadang ada seseorang ngomong gitu, nongol juga komen-komen yang kurang baik. Tapi boleh nggak sih gue komentar ya? Sebenarnya mengetahui bahwa Lee dan Moa itu bukan seperti yang banyak dibicarakan orang di luar sana, itu gue ini lo ngomong sebagai gue seorang pribadi yang ada di sekitarnya mereka ya. Oke. Itu bagaimana kedekatan dan bagaimana penerimaan Chloe dan Zoe, anak-anaknya Moa dari mantan suaminya, kepada Lee. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Bener, karena anak kecil ya. Iya, gue bersyukur banget beberapa tahun terakhir tuh sempat diundang sama Lia sama Moa ke rumahnya, dan interaksi mereka. Ya kan gue juga dari ada orang tua gue kan juga bercerai, dan bokap gue juga sudah punya pasangan sebelumnya. Jadi gue ngerti lah emosi sebagai anak yang orang tuanya berpisah. No, gue sampai bilang ini, kalau benar Li seperti yang diomongin oleh orang-orang di luar sana, kedekatan anak-anaknya nggak akan mungkin seperti itu. Cara mereka menerima, cara mereka merangkul Li nggak akan kayak begitu. Tapi kan saya aktor kan. Nggak dari andanya. Siapa tahu di rumah juga masih acting. Nah, Siapa tahu. dia bertahun-tahun kok emosi loh gue. Marah properti Anda ya. Nggak mungkin. Ini pertanyaan nih Li. Pada saat waktu itu Li mau memulai hubungan lah sama Moa ya. Kalau kita sebagai perempuan tuh suka mikir kayaknya, kalau dilihat dari PR-nya yang Li harus hadapi ya, Moa sebagai seorang yang pernah menikah dan pernah gagal dalam pernikahan. Terus udah gitu sejarah kalian juga bagaimana bahwa Moa adalah mantan istri seseorang yang pernah satu pekerjaan dengan Li. Belum lagi dia ada anak juga. Berarti kalau Li meneruskan hubungan sama Moa nih berarti akan membangun hubungan dengan bukan hanya ibunya tapi juga anaknya. Ini kan PR-nya banyak nih ya. Nah, sementara Li waktu itu masih bujangan kan? Bujangan. Nah, kenapa sih? Yang mikir PR banyak itu justru orang sekitar sama orang tua saya. Kalau saya itu bukan PR dong. Bisa kayak gini, aku suka sama Moa, berarti kan apapun saya nggak suka sama mertuanya kita harus terima dong. Contohnya, ya apalagi anak kan. Dan juga memang saya suka anak sih. Memang suka anak, dan juga saya jatuh cinta sama Chloe Zoe itu gini. Dia 5 tahun, waktu itu 2 tahun, 7 tahun, 4 tahun, dia makin besar itu kan masa-masa sulitnya mereka lah ya. Mereka papa mamanya kan nggak tinggal bareng gitu. Tapi mereka bisa saling mandiin bareng. Maksudnya anak kecil itu bisa mandiin adiknya Chloe gitu. Terus urusin makan. Kayak gitu, lihat anak ini luar biasa ya. Bisa aja kan dia jadi anak yang lebih kurang baik attitude-nya, karena kan rata-rata orang bilang kalau keluarganya broken home pasti anaknya satunya negatif. Tapi ini enggak. Saya lihat Chloe itu makin anak yang benar-benar mau ngalah sama adiknya. Kalau saya jadi Chloe, saya selalu bilang, kalau saya jadi kamu, saya tonjok semua adikmu. Kayak contoh Zoe, Kimura Khair, apalagi terutama Kimura sih.
Yang ketiga tuh kalau kurang ajar sama Chloe itu kurang ajar gitu kadang-kadang aneh, marah. Kalau saya bilang gini, kalau apa jadi kamu masuk kamar cetak aja itu gak apa-apa. Tapi dia nggak pernah, dia ngalah, dia ngajar. Sekarang dia yang ngajarin. Ya. Kan anak-anak udah nggak sekolah kan yang ketiga keempat, jadi di rumah dia ngajarin, dia bikin kurikulumnya, dia ngajarin, tapi sehari 100.000 kita bayar. Tapi kalau dianya malas sama adiknya kan nggak mungkin lakukan Iya, itu. itu dia Makanya sih. makin lama makin cinta, makanya saya bilang itu bukan PR. Bahkan saya bersyukur rata-rata orang nikah, kadang-kadang mau punya anak kan susah kan. Iya. Kalau saya kan langsung dapat 3 kan. Berarti kan ini selnya gede-gedean kan, langsung dapat, bisa dibeli 1, dapatnya Dapatnya dari 2 anak lagi, berarti kan Iya, saya iya. justru bersyukur. Tapi di sini kan jadi kelihatan lagi kalau memang ceritanya mereka tidak baik, nggak mungkin dong 2 saudara sambungnya itu bisa merangkul adik-adiknya seperti itu. Biasanya kan iya dong, biasanya kan kalau beda, kalau emang ceritanya tuh nggak bagus, pasti kan dia kan ngeliat ini nih anak dari yang bikin masalah di hidup gue, tapi kan enggak. Iya. Bagaimana Chloe ngerangkul adik-adiknya, berada untuk adik-adiknya, bahkan bapaknya yang kandung aja dibilang gak apa-apa kalau emang anaknya itu diajarin. Dia Nggak nggak harus mau. dong. Kalau menurut saya, kalau saya sangat pentingkan attitude. Kalau kita kurang ajar sama kakak, kita harus dipukul. Kalau dari kecil saya diajarin gitu. Kedua, kalau kita kurang ajar sama orang tua, ya kamu siap dihukum. Saya SD aja saya dipukul sama papa sampai kaki saya patah kok. Karena saya lempar sepatu. Ah, lu gila juga orang tua lu lempar sepatu, gimana ceritanya? Aku lempar sepatu di belakang papa. Saya nggak sadar ada papa dong. Aku kurang ajar. Waktu itu lagi liburan, saya lempar sepatu ke sopir. Kan merasa kita bos dong. Sopir kurang baik menurut saya waktu kecil. Kalau sekarang saya punya anak itu, saya juga gantung itu anak itu ya. Saya lempar, terus papa saya lihat, datang, suruh masuk kamar. Ya, saya dihukum. Terus memang dia bukan sengaja mau patahin kaki saya, tapi kan karena tongkatnya kan tebel, jadi pas kena retak ke ya gitu, jadi pernah di gips. Aduh, jadi yang di Korea-Korea kelihatan romantis itu, di balik semua itu pria enggak. Korea serem deh. Orang tuh anak kan. Oh, oke Kalau oke. pasangan, ya pasangan ada yang romantis, kalau saya enggak, gitu aja. Oh gitu. Saya Oh, masa sih? gini, cara romantis pandangan sebagai cewek itu kan gini, bukain pintu atau siapin kursi apa ya kayak raya. Kalau menurut saya romantis itu bukan itu. Romantis adalah semua uang saya milikmu. Terus kamu butuh aku kapanpun aku buat kamu, gitu aja. Jadi Itu bukan bentuk just romantisme omong. yang lebih menarik kayaknya. Semua Realita laki-laki dong. di luar sana, dengarkan ini. Tolong camkan ya. Semua uang saya milik kamu. Dari semua omongan dia cuma itu yang nyangkut di otak gue. Yang lainnya udah. Ini kayak Moa ya, sama kayak Moa ya. Ya, saya ini di sini nggak ada Gojek, nggak ada apa, nggak bisa pesan apapun. Saya punya BCA, tapi passwordnya yang tahu Moa. Nah, Jadi ini gaji serius gaji masuk, Moa yang transfer. Jadi dia pinjam handphone saya, dia yang transfer ke rekening dia. Jadi saya beneran, saya punya BCA. Saya tanya ya asisten, saya nggak bisa buka BCA saya. Jadi ATM juga ada di dompetnya Moa. Tapi itu menurut saya bikin aman. Oh. Cowok kalau punya kerjaan oke, uang banyak, apain sih? Iya benar. Kita udah Enggak. Masa sih? rata-rata cowok ya, udah punya uang nih ya. Ya. Terus uang kita pegang. Ya. Terus sibuk nih. Punya kerjaan yang mapan. Dan juga Ganteng pula. pasti namanya udah nikah 7 tahun, udah kita tinggal bareng udah lebih dari itu. Ya pingin yang dapat yang baru dong. Kita makan nasi goreng terus tiap hari enak nggak? Enak aja gue sih. Ini dasar munafik. Bener. Oh tapi kalau dia bener, dia makan yang nasi goreng, iya, punya iya. Kohadi dia suka terus dia. Itu berarti kan luar biasa, kan kasus kayak gini jarang. Kalau apalagi saya tahu kelemahan saya, saya pasti lemah dengan mata saya. Jadi kalau cowok nggak punya duit pasti susah macem-macem. Mau selingkuh nih, mau macem-macem sama cewek nih, mau pergi naik taksi aja nggak bisa, mau gimana? Iya. Kalau di sini Mahli, cowok masih bagus, cowok punya duit terus begitu-begitu. Di sini juga banyak yang udah nggak punya duit, mau bayar cicilan juga repot. Tapi begitu kelakuannya. Saya tahu. Itu mah enaknya kebiri aja. Ya, emak kan bilang gitu, yang kondo itu kan.
Kondominium. Ya banyak emak-emak bilang itu. Oh, cuman modal kondominium. tampang dan fisik. Tapi enggak, ini jadi Apa? pertanyaan ya. Karena gue percaya nih, laki-laki yang seperti ini pastilah dia memang terlahir dengan sifat natural yang seperti itu. Tapi aku mau nanya, memang begitukah dari dulu kamu melihat pernikahan, melihat bagaimana kamu kalau misalnya jadi suami, bagaimana kamu men-treat istri kamu, bagaimana kamu menjadi ayah men-treat anak kamu, atau ada sesuatu sebenarnya dari Moa yang membuat kamu tuh menjadi seorang lelaki yang seperti ini? Ada dua. Satu, saya dari kecil lihat papa saya semua uang yang pegang mama. Oh, emang Dari dulu. begitu. Dan buktinya kehidupan kita dari kudang sampai punya apartemen, punya rumah, punya bisa, itu berarti kan mama juga simpan uangnya bagus, tapi papa juga percaya sama mama kan. Iya. Itu satu. Kedua itu kalau Moa, dia waktu saya ajak nikah dia nggak mau waktu itu. Dia bilang takutnya nanti bikin anak-anak ini bikin ribet kamu, dah apalah, terus Iya, uang iya. kamu akan Ya, understand. split dong pasti. Mm-mm. Saya bilang loh dari awal saya nggak ada rencana uang saya yang pegang, mana ada rencana kayak gitu. Terus dan setelah itu mungkin karena saya punya anak semuanya cewek, otomatis saya berharap suatu hari mereka gede dapat suami atau punya rumah tangga juga bisa dipercaya seperti itu. Makanya mungkin karena itu kali saya nggak pernah sekalipun uang aku yang harus pegang kayak uang harus yang kontrol aku gitu, nggak ada. Jadi dari kecil nggak ada pikiran sih kayak nanti suatu hari punya uang nanti aku yang gajiin istri kayak per bulanan gitu, nggak ada ya. Uang saya uang dia kan. Kadang-kadang banyak sering juga terakhir-terakhir ini uang saya saking kurangnya banyak pakai uang Moa juga. Karena uang Moa kan punya Moa kan. Dan kalau uang saya kan punya Moa juga gitu. Jadi pas Covid itu banyak uang Moa saya juga pakai gitu. Jadi Wah, bikin buku. Pokoknya gua ini mendukung sekali yang seperti ini. Oke. Terus. Oh, jadi begitu. jadi ya makanya dari kecil lihat papa begitu, terus saya sekarang punya anak 4 cewek, makanya saya pikir ya udah lebih baik Moa aja yang handle, yang Moa lebih pinter, dan juga memang Moa lebih pinter simpen duit. Kalau saya nggak pinter simpen, saya ada pakai. Tapi maaf ya, mesti dilihat juga pasangan kita. Betul. Jangan sampai, pokoknya konsepnya istri saya serahkan, padahal ternyata istrinya nggak mampu. Enggak. Betul. Atau dia punya kepentingan lain yang misalnya dia mesti mikirin orang tuanya mesti dia kasih juga apa. Itu mesti diskusi dulu lah ya. Dulu dari orang yang belum nikah ngomong begini. Kan gue mesti siapin segala. Ini kebanyakan ngobrol sama temen-temen ya. Jadi ilmu gue kebanyakan teori. Semua praktek. Ntar dulu masih takut. Tapi ini beneran loh, hebat loh. Ya, Iya maksudnya sih. aku tuh ngelihat kamu tuh berhasil di banyak hal ya, sebagai seorang laki-laki gitu. Di mata aku, aku kan nggak aku kenali udah lama, cuma mungkin nggak seperti Anya ya. Aku Ya, nggak kita dapat dekatnya, akses, nggak dapat akses langsung untuk bisa Belum melihat masuk ke dapurnya kesehariannya kan. dia, Oh, segala bersih macam banget. gitu. Tapi ya itu ya, sebagai seorang ibu Iya. yang juga punya anak yang juga gagal di pernikahan, aku bisa ngerti banget waktu Li bilang Moa tuh punya ketakutan Yes. gitu, bahwa dia mau memulai hubungan baru dengan seorang laki-laki, pernah gagal rumah tangga, bawa anak, ketakutan ini laki-laki ini mau menerima dia. Jadi kadang-kadang aku tuh suka mikir laki-laki yang mau untuk melakukan hal itu dan menjalani hubungan seperti itu dengan seorang perempuan yang tadi aku bilang PR-nya banyak, itu pasti adalah seorang laki-laki dengan hati yang spesial. Dan apalagi dia bisa berhasil memeluk, merangkul anak-anak. Ada satu lagi aku lupa. Apa? Waktu saya 2013, 14, 15 awal itu kan bener-bener nol tuh uangnya. Nah, Yang itu. hidupin saya Moa. Ya, jadi sehari saya makan nasi goreng 1 bungkus bagi 3 itu dia yang temenin saya. Aduh, ini sebenarnya Makanya saya bilang suatu hari, misalkan aku punya uang, aku pengen kasih kamu ini. Suatu hari, soalnya 3 tahun gak ada kerjaan kan waktu itu, cuma bilang suatu hari kalau kita punya uang. Dia pernah bilang aku suka mobil ini. Saya beliin semua itu bukan karena kebanyakan duit, pernah saya janjikan. Tapi dia nggak nagih, tapi ya karena itu kali waktu saya 3 tahun susah dia nemenin saya. Iya, Jadi iya, bukan saya yang hebat, bukan. Waktu itu kalau dia nggak doain saya, dia ngomong gini, kamu ganteng kok,
kamu masih bisa kok. Tapi semua orang Indonesia udah bilang, kamu pulang sana kampungmu, kamu udah nggak laku. Waktu itu semua orang TV juga ngomong semua itu. Ini pada saat mulai kalian tuh Kita split, bermasalah waktu itu, grup ya. pecah, dia udah divorce, Mm-mm. grup kita pecah, 2013 kan benar-benar kita pecah total tuh. Itu benar-benar semua TV juga blacklist, terus ya waktu itu kan nggak ada YouTube begini, terus media sosial juga baru ada, cuma Twitter, zaman dulu Facebook. Nggak ada endorse masih mindset endorse itu nggak ada. Jadi cari uang itu benar-benar nggak bisa. Tapi yang bilang yakin kamu bisa suatu hari kamu bisa yang doain tiap hari ya dia. Makanya sekarang maksudnya saya bukan balas utang ya apa ya, bukan bayar utang, tapi ya saat itu saya janji pokoknya aku sukses, aku pokoknya sama kamu, aku pingin ya kasih apa yang aku bisa. Tapi waktu itu dia bilang, tapi setelah kamu sukses jangan karena merasa kamu utang terus kamu nikah sama dia. Waktu itu omong gitu. Malah dia yang keluar omongan. Makanya dia nolak saya 3 kali waktu saya ajak nikah. Oh iya, 3 kali 3 ditolak. kali. Oh itu banget. Enggak, ya 3 kali dia bilang kamu bisa cari yang lebih baik. Kedua, kamu cari single aja. Soalnya papa mama saya kan nolaknya agak keras. Karena kan menurut mereka namanya juga orang tua itu anak kita itu memang paling bagus. Iya, Jadi pasti. anakku masih single, karir oke. Iya. Kenapa harus nikah sama yang sudah ada masa lalunya? Iya. Tapi waktu itu saya pertama kali berani marah sama nantang papa saya itu waktu itu pertama kali seumur hidup. Kan saking takutnya nggak mungkin aku berani nantang dong. Iya, iya. Saya cuma ngomong gini, kebahagiaan orang tua yang penting atau kebahagiaan anak yang penting? Tapi ketika sekarang kalau anak saya ngomong gitu saya pasti sedih. Ya dong, anak bilang udah susah-susah digedein, malah ngomong, kebahagiaan bapak masih penting atau kebahagiaan apa yang penting? Ya papa saya diem, 15 menit diem. Kalau itu memang choice kamu ya udah. Akhirnya. Tapi mama tetap nolak, nggak terima mau enggak. Terus kita nyamperin ke rumah, kita ya congkok kayak orang Korea kan kita harus congkok ke orang tua gitu, minta restu, baru direstuin itu bulan Juni 2017 kita langsung daftar di Korea, pernikahan kita, hamil, makanya Kimora lahirnya cepat kan bulan Mei. Orang pikir nikahnya Desember kok anak lahir bulan Mei. Iya, Kita nikah restu itu bulan Juni, langsung kita ke Korea. Waktu itu ke Korea bulan Juli ulang tahun saya, kita daftarin negara. Apa yang waktu itu Li omongin sama ibu untuk meyakinkan? Saat saya susah, soalnya orang tua nggak tahu kan waktu itu saya susah kan. Jadi saat saya susah cuma ada dia, cuman dia yang nemenin, dia yang bilang saya bisa. Sekarang saya udah kembali di aktif ini. Kalau nggak ada dia 3 tahun saya pasti udah nyerah. Waktu itu kan jujur pernah mikir mau kelar juga hidup gitu, maksudnya pingin bunuh diri juga. Sampai sebegitu. Terus saat itu memang susah, tambahnya banyak. Nenek saya juga meninggal, om saya juga meninggal. Jadi yang keluarga yang saya sayang kok setiap hari kok hilang gitu. Apalagi udah nggak, karir juga udah nggak oke. Makanya pas dulu pikir udah kelar lah, udah pingin stop gitu. Cuman mua yang doain. Waktu itu nggak punya Tuhan juga, saya nggak percaya Tuhan waktu itu. Oke. Ya makanya kenapa sekarang sama mua gitu, karena justru dia lakukan itu kepada saya dulu, makanya saya lakukan itu. Jadi istri-istri di luar sana itu jangan berharap suami bisa kasih dia semuanya, enggak. Istri lakuin ke suami kalau tahu diri ya, seharusnya suami-suami ya tahu diri itu harus balas yang lebih baik. Tapi banyak suami yang nggak tahu diri, makanya cari istri lain, kondo gitu ya. Ya. Coblos sih. Laki nggak boleh dicoblos. Enggak kan, ini gua tadi pilih pilih. Oh, iya, gitu iya. loh maksudnya. Ya memang Ternyata cowok-cowok zaman sekarang banyak dicoblos-coblos sih ya. Saya yang coblos nih. Ya. Bagus. Pertahankan kayak begitu dulu aja. Jangan sampai. apaan Jangan sih? sampai. Iya benar. Tapi ini kan dia cerita nih tadi nih kan bagaimana maksudnya di masa-masa yang sulitnya dia gitu. Dia melihat ada Moa di sebelahnya dan pastilah sedikit banyak itu membuat dia, karena kita suka mikir ya, siapa orang yang ada di sebelah kamu pada saat kamu lagi susah-susahnya gitu, makalah dia adalah orang-orang yang tulus sama kamu, dia betul. orang yang sayang sama kamu. Kayak gitu juga Li, waktu aku juga lagi sumpek-sumpeknya di hidup aku lagi di Singapura waktu itu, banyak banget orang yang memang meninggalkan aku gitu. Hanya nih salah satu yang stay. Hanya dan Hadi.
memang larinya ke situ ya. Iya nggak apa-apa kan aku juga mau apresiasi dia juga tadi memberikan ininya buat Moa jadi gue juga Iya. mau kasih tahu bahwa dia adalah salah satu orang yang stay dan ya Hadi so memang buahnya ini memang orang yang luar biasa iya, kok. iya. Dia jarang menjudge orang. Udah, Iya. ini publik, ini Dia publik. kan nanti transfer rekening jangan lupa. Ya, enggak. Ya. Biasa kita muji-muji kan ada Iya, ya. iya deh. rekening nomor langsung habis dikasih ya. Udah saya WhatsApp pinnya nggak tadi. dipegang. Larinya ke Moa juga. Tapi ini aku mau nanya. Mudah-mudahan nggak apa-apa aku nanya gini ya. Maksudnya di masa-masa itu kan berarti kamu juga melihat bagaimana Moa mungkin berakhir lah prosesnya pernikahan dia. Dan kamu mungkin melihat nggak ada pernikahan itu berakhir, perceraian itu pasti berat apapun itu. Yes. Walaupun ada prosesnya, walaupun ada yang salah pasti yang salah ada prosesnya, ada permasalahannya, tapi perceraian itu pasti berat buat semuanya gitu. Dan kamu ada di situ waktu itu melihat Moa dan anak-anaknya melalui itu. Apakah itu kayak seperti apa kamu waktu itu berada di situ dan melihat itu dan apa ya dan mungkin bersama-sama dia juga ada di dekat dia untuk melalui hari-hari itu. Ya sebenarnya kalau waktu itu dia pertama kali bilang pengen divorce itu saya bilang jangan kasihan anak kan. Saya bilang jangan cuman melihat beberapa kejadian yang lebih worse. Jadi baru saya bilang oh ya udah kalau itu keputusanmu ya aku setuju gitu. Jadi kan namanya juga dalam rumah tangga mungkin ada yang kurang baik misalkan KDRT atau selingkuh atau beberapa macam yang kurang baik ada kan, tapi ini kan ya terjadi beberapa kali hal yang kurang baik di Moa dan memang katanya setelah nikah 6 bulan memang Moa itu ingin melakukan tindakan itu tapi kan karena mikir anak dia nggak pernah lakukan itu. Dan kedua saya nggak bilang laki-laki itu harus kita biayain istri enggak, tapi namanya juga kita udah usaha, kalau kita kurang mampu ya wajar juga dong. Kadang-kadang istri bisa support suami, cuman jangan sampai jadi laki itu nggak mau kerja. Jangan, makanya sampai detik ini saya nggak mau sesusah apapun kalau bisa nggak terima uang dari Moa atau keluarga Moa, maksudnya untuk personality saya. Kalau udah laki-laki udah biasa dikasih, itu maunya terima. Jadi saya juga mau dong di rumah nggak kerja apa-apa. Ya memang mau keluarga kaya, bisa dong. Oh, Pak minta dong mobil ini saya nggak punya duit. Pak bayar tempat ini, bisa. Mereka sanggup, sangat sanggup. Cuman kalau udah dilakukan sekali, 2 kali, 3 kali, pasti kita maunya terima nyaman. Makanya mau merasa kok berat, kok dia yang harus semua. Dan akhirnya dia mengambil keputusan itu. Saya bilang oke, saya sebagai sahabat kamu, saya cuma bisa ya doain, sama jika misalkan di pengadilan butuh misalkan harus ada saksi, ya udah datang. Tapi waktu itu untungnya nggak perlu saksi buat itu karena mereka Udah sepakat lah ya. nggak sepakat. Oh nggak sepakat juga. Naik banding 3 kali. Oh iya. Irwannya naik banding 3 kali. Nah, gitu. Dan juga ya untung akhirnya kan tetap 2012 kan keluar keputusan. Dan anaknya awal diambil ke Irwan dulu. Irwan 3 tahun. Jadi Irwan bersama temannya yang besar datang terus ambil. Oh, maksudnya ini berarti diambil tuh bukan atas keputusan pengadilan. Pengadilan kan memang hak asuh di Moa. Oh, hak asuh di Moa. Oke. Tapi Irwan ambil. Oke. Dan 3 tahun kemudian baru anak-anak bisa sama kita. Makanya 2015 YouTube saya, kita liburan Malaysia dari mana-mana, dan pertama kali anak-anak manggil saya apa, itu saya nggak pernah minta mereka itu di Malaysia itu. Makanya momen yang di Malaysia itu sangat bagus buat saya. Kita liburan kalau bisa sesederhana mungkin, karena waktu itu kan uang masih belum banyak. Jadi naik pesawat yang paling murah, tempat tinggal paling murah, terus makan restoran paling murah. Kita di pinggir jalan durian itu beli satu bagi semua, satu keluarga. Di momen itu yang luar biasa di waktu itu. Li, nanya dong, banyak orang tuh ya, apalagi dengan era kekinian sekarang itu biasanya kan agak canggung untuk ngomongin soal uang, apalagi mereka pasti mau jaim jadi yang paling, pokoknya gue yang paling
kayak lah yang paling hits, paling apa. Lu tuh nggak ada rasa segan, maksudnya dengan gamblangnya cerita aja, emang ini keadaan hidup gue begini. Loh susah buat apa kita tutupin? Kalau kita punya ya omong, tapi ya hal buat pamer buat apa? Contoh, loh kita punya mobil, ya kita sekarang agak kurang finansial kita jual mobil, ya omong. Ya ada kan orang yang maunya pas bagus doang yang Iya, iya. tunjukin. Kalau saya jujur semua mobil saya udah jual, jam saya juga hampir semua saya udah jual. Ya karena kebutuhan kita kan udah bukan cuma saya sama Moa, anak-anak kebutuhan sangat tinggi. Otomatis ya sekarang kata-kata aku bilang, loh mobil kamu kok ini? Ya nggak apa-apa, saya cuma ada ini sekarang. Kalau dulu pinginnya kan semua mobil yang bagus-bagus pingin ada gitu. Ya saya paling nggak suka kayak Moa, apalagi mertua juga, dia nggak pernah kayak punya ini terus tunjukin ini, nggak pernah. Dari kecil dia tidak pernah disuruh kayak kamu anak kaya gitu, nggak. Moa merasa dia nggak kaya karena itu yang uang kan mertua, dia nggak punya. Jadi kalau ditanya kamu orang kaya, enggak, saya ya kan saya yang biayain, dia tahu kondisi kita kemarin pas lagi susah, ya benar-benar kita habis semua cash itu, sampai semua aset kita jual tapi uangnya tetap kurang terus. Kerjaan kan lagi susah, bleeding gitu. Jadi ya tapi Moa nggak pernah protes sekalipun. Ya kamu sih kerjanya kurang, uang nggak ada, dia nggak pernah sekalipun. Dia coba mungkin sesusah mungkin pun dia nggak pernah sekalipun ngomel marah ke saya, kamu keluar sana kerja atau nggak pernah sekalipun. Ya, karena kamu keluar dan tetap berusaha. Ya tapi kan hasilnya kan kurang baik kan waktu itu kan. Bisa aja istri-istri di luar sana kalau mereka mau lihatnya hasilnya. Kalau untungnya Moa enggak ya, dan Moa juga mau hidup susah. Dan juga ini ada kita plan juga, tapi ke depan dia benar-benar ingin hidup meraja, terus hidup benar-benar dari nol juga, dia udah siap. Ya itu, jadi ya untungnya punya istri yang mindsetnya masih bagus daripada istri dia misalkan minta ini itu tapi pas ketika susah nggak mau. Tapi itu juga yang anak-anak kan maksudnya dalam umurnya yang udah ngerti barang brand. Yes. Apalagi sekarang dengan adanya sosmed nih, Ya flexing. Seumur mereka udah dengan segala macam itu. Tapi anak-anak nggak ada yang kayak begitu. puji Tuhannya Chloe Zoe itu nggak pernah minta mereka nggak punya uang saku. Oh ya. Mereka nggak satu sen pun aku nggak kasih. Tapi kalau dia ngajari adik, ya kita kasih 100.000. Iya. Jadi mereka sebulan 3 juta dong. Kayak Iya, contoh iya, gitu. iya, iya. Terus Iya. misalkan dia jaga rumah bagus, kita kasih reward. Terus misalkan ujian bagus, dia pingin barang satu, kita satu. Jadi dia kalau mau lebih baik dia daripada kumpul di uang saku sampai dia hemat makan apa, lebih baik dia membuat sesuatu yang bagus, prestasi, Iya. kita kasih barang langsung, kan dia lebih untung juga. Iya. Dan juga mungkin kali ya, sejak dia lahir kan udah enak kan hidupnya. Dari krema-kremanya kan. Jadi bagi dia brand biasa aja. Jadi ada sepatu brand ada, tapi bukan aku kalau nggak sepatu ini nggak mau pakai, nggak. Dia ada sepatu Dior banyak. Tapi dia sekarang pakai cuma Nike, Adidas. Ya Itu justru juga harga mereka sekarang udah mindsetnya naik ya? bagus. Nggak, Iya, Adidas iya, yang iya. murah. Oh, oke. Iya ya, nggak mahal. Yang untuk running shoes. Iya. Kalau yang mahal ya saya stres juga. Jadi dia nggak pernah kayak antara teman-teman branding tuh, untungnya Chloe Zoe nggak. Nggak merasa insecure, nggak ngerasa apa. Dia untungnya enggak, ya untung banget enggak. Dan juga mereka sekarang ada komunitas yang oke juga, maksudnya gini, yang penting pelajaran bagus, terus dia attitude-nya oke dan sama teman-teman bisa gampang bergaul kayak Chloe itu, dia enggak, teman-temannya juga bukan yang sok branded enggak untungnya, tapi ada juga yang golongan yang begitu. Iya. Makanya media sosial itu harus pintar-pintar sih. Tapi dia setiap kali ngeliat kamu ngomongin anak-anak ya, Hmm. iya bener deh. Beda Kamu ya tuh orangnya. kebapaan sekali. Aku pribadi tidak pernah mendapatkan kesan bahwa oh ini anak sambung, oh ini anak kandung. Cara kamu membahasakan mereka semua itu dengan rasa aura yang sama, dengan binar-binar yang sama. Padahal sebenarnya kan ada ya prosesnya dari mulai istilahnya kamu memperkenalkan dirimu masuk ke kehidupan mereka. Di saat mereka mungkin sebagai anak-anak pastilah mereka kan juga melihat pada saat itu proses orang tua mereka dari mulai tidak baik-baik saja rumah tangganya, lalu tiba-tiba berpisah, lalu tiba-tiba datang kamu dalam kehidupannya. Itu gimana sih kamu? Kalau prosesnya? bilang namanya manusia itu pasti ada munafiknya, saya jamin.
saya orangnya tulus. Enggak, saya munafik. Zaman pertama kali dekati mereka, munafik. Ya Pak, ya jujur capek, gantung mereka capek dong dua gini. Tapi harus mau senyum. Ya, bukan disuruh loh. Ya memang sayanya pingin deket sama mereka, otomatis nggak seneng pun harus seneng dong. Iya. Awalnya begitu. Kalau justru waktu Zoe bilang, anakku kedua bilang, dia bilang, apa sama mami kok nggak married, kok tinggal bareng? Dia pernah omong. Setelah omong itu, saya omong sama Moa, kita resepsi yuk. Makanya dalam sebulan kita nikah. Tapi kita udah nikah, tapi Zoe nggak tahu. Kan nikah di Korea itu. Jadi dia nggak tahu kita nikah, tapi dia bilang kok nggak nikah, kok stay together? Oh, berarti anak kecil harus nunjukin pesta baru nikah nih. Iya. Makanya kita waktu itu tahun itu juga bulan depannya nikah di resepsi gitu kan. Terus dan setelah memutuskan nikah, saya omong sama mereka, mulai detik gini apa benar-benar apa kalian kan setelah nikah kan. Iya. Jadi kalau apa marah atau apa nggak suka, apa pasti nunjukin. Tapi ketika kalian melakukan hal yang benar, apa juga akan nunjukin dengan happy-nya. Udah dealing. Mungkin di waktu mereka kecil mungkin belum tentu ingat ya, tapi setelah itu kalau mereka salah saya marahnya kayak setan. Iya. Kalau mereka benar, saya senengnya minta kayak anak kecil. Makanya mereka tahu apa itu baik. Tapi kalau marah serem. Tapi kalau kita benar, dia akan happy-nya setengah mati. Contoh, belum tentu orang tua misalkan anaknya lagi pacaran gitu, mau pacaran, kamu belum tentu saya datang mau pacaran, oh ya boleh, nggak mungkin dong. Saya berusaha dekat sebagai teman, tapi ketika masalah etik itu saya marah. Makanya mereka tahu kali ya, jadi oh apa ini, kalau kita salah marah, kalau kita benar dia nggak marah. Iya. Makanya sampai detik ini ya kita mungkin bisa more than, kayak menurut saya nggak ada anak kandung, anak angkat itu nggak ada, cuman kan namanya status di Indonesia disebut seperti itu, Korea juga disebut seperti itu. Jadi dia more than anak kandung saya. Dan gini, anak kandung itu cuma sama DNA, tapi anak kandung pun kadang-kadang kita buang kok. Orang tua sana ada yang banyak buang anak juga banyak buang orang tua di luar sana. Tapi kalau kita lahirin pakai hati ya, ini saya omong sama Chloe waktu itu pernah, puji Tuhan keluarga kita sehat semua, tapi misalkan kalau jantung itu kan ada cuma satu kan. Iya. Ginjal masih bisa kasih satu kita bisa. Kalau Kimura Kaira butuh jantung apa belum tentu bisa kasih. Apa akan cari jantung yang lain. Tapi kalau Chloe kamu butuh jantung apa kasih saat ini juga. Karena apa belum ada kamu lahir dan kamu melewati masa susah kan, apa nggak ada. Tapi Kimura Kaira apa sejak dia lahir apa udah temenin dan lain-lain, dan juga sekarang udah banyak orang bisa nemenin mereka. Intinya kalau Chloe butuh jantung pun, paru-paru pun apa kasih gitu. Intinya menurut saya kandung anak angkat itu nggak ada. Kalau orang bilang papa tiri yang baik, nggak ada. Berarti papa tiri baik berarti kan masih sebutin diri kita tiri dong. Berarti kita nggak mencintai dia lebih dari anak kandung kita dong berarti. Ya jadi menurut saya ya tiri, kandung, angkat nggak ada, sama aja. Intinya kita cinta ya cinta, nggak cinta ya nggak cinta. Kalau nggak cinta udah nggak usah nikah, nggak usah dari awal, nggak usah mau sama pasangannya gitu aja. Apa sih sebenarnya yang kamu lihat dari Chloe, atau yang kamu lihat apa yang mereka alami yang membuat kamu sampai sebegitunya? Apakah kamu melihat mereka dalam keadaan yang begitu menyedihkan, atau yang membuat kamu sampai jatuh hati banget sampai kepingin merangkul mereka dan ada untuk sosok mereka? Pernah nggak nangis depan anak? Enggak. Berusaha nggak kan? Pasti kita Enggak, iya. harus, saya ini orang kuat. Saya depan orang kalau bisa seserem mungkin, segalang mungkin, biar orang nggak sikat saya kan. Tapi kalau saya depan anak nangis, biar tahu saya ini lagi susah. Loh, apa ini bukan orang yang kuat? Apa ini orang yang lemah? Apa ini juga butuh teman curhat, tapi apa nggak mungkin curhat sama teman? Berarti menunjukkan kelemahan keluarga kita dong. Apa cuma bisa sama mami, tapi ada saatnya apa benar-benar ingin tunjukkan kepada kamu juga, kalian juga, biar kalian tahu. Nah, ketika saya nangis depan mereka, saya kagum dengan respon mereka. Apa? Enggak apa-apa mereka. Diam dia saya nangis. Setelah saya agak berhenti, dia datang peluk saya, cium saya, dan dia bilang gini, we love you. Maksudnya gini,
kita bayar 1 M ke anak itu pun, anak itu ketika jijik sama kita, malas sama kita, dia nggak mungkin. Saya kalau marah sama Chloe, tanya asisten saya, maki-makinya kayak orang gila. Tapi kenapa dia masih mau sayang sama saya? Dia tahu saya sayang sama dia kan. Bahkan bener kayak nggak taunya, saya nggak tahu kenapa, nggak tahu dari dulu. Chloe memang, sorry to say, Soyu juga saya sayang banget, cinta banget, tapi memang Chloe itu yang pertama. Kedua baru Zoe, ketiga baru Kimura, baru keempat Kaira. Jadi justru yang paling kasihan itu Kaira. Anak kandung saya, kasarannya, terus lahir paling kecil, tapi selalu yang nggak dapat paling banyak. Tapi kan yang mau kasih dia kan banyak, kakek banyak, harabaja juga ada, nenek juga. Kalau Chloe kan sekarang akan benar-benar mandiri juga nanti ke depannya, nanti misalkan move itu. Nggak tahu kenapa. Apa karena dulu mungkin, sorry ya, ini maksudnya pertanyaan, karena aku juga kan ngalamin tuh masa-masa jadi anak yang orang tua berpisah, terus juga aku punya anak juga berpisah. Apa karena ada sesuatu dulu yang mungkin lihat dari Chloe di masa-masa yang sulit ya, dia sebagai anak itu tadi, di masa mungkin dia melihat keluarganya Bisa. pisah apa segala macam. Apa ada sesuatu di masa itu yang lihat dari Chloe yang sehingga membuat Lee jadi kepingin ada untuk dia, kepingin apa sih namanya kalau iya, bukan mengganti tapi mengkompensasi. Oke. Mengkompensasi itu Kalau untuk dia. Itu saya belum pernah kepikiran, cuman sebenarnya saya itu punya my sister. Tapi kita harus beli dari saya umur 4. Akhirnya kita ketemu gitu. Saya melihat maksudnya Chloe itu juga kan harus pisah sama dedinya gitu kan. Memang keadaan anak itu kan bukan dia yang milih, tapi kan terpaksa, harusnya dia harus pilih sama dedinya, harus nggak tinggal sama maminya 3 tahun. Tapi bayangkan kita ini kasih stres, kasih masalah, udah sedewasa ini aja, kadang-kadang nggak sanggup kan. Kita nggak mungkin bisa bongkar otaknya Chloe terus aku masuk, nggak mungkin. Tapi coba bayangin, usia 5 tahun dia ngalamin itu kan, itu karena kesalahan kita kan, orang tua, orang yang besar-besar. Makanya saya pikir kalau bisa setelah udah sama saya, jangan sampai ada stres atau masalah seperti itu lagi. Itu aja sih sebenarnya. Ya saya makanya selalu bilang kan, saya merasa saya yang salah, memang saya yang salah, saya yang membuat begini, kondisi begini. Meskipun memang mau sama Irwan yang divorce pun, siapa tahu misalkan nggak ada sosok saya ada di lingkungan mereka, belum tentu terjadi ini kan. Makanya saya selalu bilang, omongan Chloe, apa yang salah, apa yang minta maaf. Seandainya apa nggak ada di sekitar kamu atau di hidup kamu, mungkin kamu bisa lebih happy. Apa minta maaf, tapi kalau ditanya apa, sayang banget. Bahkan kadang-kadang lebih utama kalian daripada mamimu gitu kan. Jadi makanya mungkin Chloe tahu kali, meskipun saya kadang-kadang kasar, marah pun, kan dia udah lihat saya lebih dari 9 tahun, 10 tahun. Tahulah saya sama dia misalkan fake, ya mungkin pasti. dia tahu lah. Zoe juga tahu. Pasti dia juga rasain. Makanya mungkin kenapa sama Chloe itu segitunya. Terus dan puji Tuhannya dia dengan lingkungan begitu pun sekarang dia pelajaran bagus, dia personality bagus, teman banyak, selalu disukain dimanapun, orangnya juga attitude-nya bagus. Ya gimana nggak sayang? Kalau dianya jatuh ke, ya sorry itu kayak nakal-nakal, rokok apa, mungkin saya nggak bisa sayang kayak gini. Tapi kan dia baik, sampai detik ini juga kadang-kadang dimarahin kita juga mau dengerin. Bisa aja usia segitu, apa sih, bisa aja masuk kamar. Enggak, dia enggak. Terus kita aja obrol, dia mau dengerin. Terus weekend masih mau pergi loh sama kita. Dia memilih kita daripada friendsnya. Biasanya udah punya hidup Enggak, sendiri saya usia ya. sedia, dia nggak mungkin saya ketemu sama orang tua gitu. Jadi makanya dianya begitu kepada saya, makanya saya cinta gini ya. Tapi dianya misalkan nggak suka sama saya, benci-benci saya terus, ya gimana, saya juga cinta. Jadi bukan saya yang
mencintai dia kayak gimana karena dianya melakukan itu kepada saya, makanya sebagai orang tua happy, makanya kita bersyukur juga. Telur dan ayam, Li, nggak Iya. tahu mana duluan, tapi yang pasti saling mengisinya. Cuman itu balik lagi yang membuat gua ngerasa apa cerita di luar itu tidak sesuai, opini masyarakat itu tidak sesuai dari rumah tangga Li dan Moa dan anak-anak adalah bagaimana respon anak-anak. Anak-anak itu ya kayak dulu gue juga ngalamin waktu orang tua pisah terus bokap dengan banyak pasangannya, sekuatnya bersandiwara kita sebagai manusia walaupun masih kecil ya, manusia kecil, kita bisa ngerasa kok. Anak-anak bisa ngerasa mana yang mereka akhirnya pilih. Kita lihat pilihan mereka bagaimana dan bagaimana kehidupan yang mereka pilih untuk membahagiakan. Dan aku ngomong, papaku itu dulu gini, khawatirnya gini, kamu udah susah-susah gedein, udah bayarin sekolah lama-lama, misalkan nanti kita udah tua terus dia ninggalin kamu, terus misalkan dia pindah ke datingnya gimana? Papa pernah khawatir. Saya bilang, loh, justru kalau kalau udah gede dia mau pindah ya urusannya dia dong. Yang tugas saya kan nggak perlu dia nanti harus milih saya. Saya omong sama Chloe kok, apa nanti tua, apa nggak akan minta kamu 1 sen pun, apa tidak akan minta kamu urusin apa, cuma mau hidup sama mama berdua. Jadi kamu udah gede, kamu mau milih your daddy, loh memang nggak ada ex daddy kan, mau tinggal sama daddy juga boleh, atau pilihan apapun terus sekalian, pokoknya tugas apa kamu nikah udah kelar gitu. Makanya pas nikah pun saya pasti, mau hubungan saya sama Irwan juga jelek pun, mau bagus pun, pokoknya nikah pasti kita dua-duanya harus ada, nggak boleh cuma saya sama Mua, enggak, tetap daddy-nya juga harus datang. Jadi tetap kepada anak kan nggak ada ex daddy atau ex apa. Betul. Ya makanya jangan sampai anak-anak punya pikiran kayak gitu, kan mereka bisa tahu. Tapi anak-anak hubungannya gimana sama dedinya sekarang? Sama dedinya kalau kontak-kontakan mungkin sebulan sekali, mungkin masih obrol. Terus kalau kemarin mungkin Irwan lagi syuting sempat 3 bulan sekali. Terus pas kemarin operasi kita datang. Terus ya mungkin Chloe juga sibuk sekolah juga kali ya. Ya jadi kalau mau ketemu dedinya harus atur waktu banget. Terus kadang-kadang saya yang suruh, ya udahlah cepat ketemu. Pernah sempat dia nangis nggak mau keluar gitu, tapi saya marahin, pernah juga. Jadi mungkin Chloe juga udah nyaman dengan kondisi saat ini, jadi kadang-kadang agak susah ketemu kali ya, tapi ya tetap kan harus sekali-sekali harus ketemu, minimal sebulan sekali lah ketemu sama dirinya gitu saya bilang. Ya kadang-kadang ketemu, kadang-kadang ya just by call. Tapi Irwan memang belum tahu nomor pribadinya Zoe Chloe. Lewat Moa ya. Lewat Mua, karena beberapa kali kejadian kan aku membuat mental anak kurang baik. Jadi tapi akhirnya saya udah bilang, Chloe Zoe kan kamu ketemu Dedi sekarang kamu udah umurnya udah bisa memilih yang benar mana salah mana kan, udah 18 tahun 15 tahun, jadi mau kasih nomor kalian sendiri gak apa-apa, saya udah nyuruh. Tapi nggak tahu Chloe Zoe mungkin lebih nyaman lewat maminya gitu kali ya, jadi sampai sekarang nomornya lewat maminya. Oh, oke. Jadi pilihan itu udah dibuka, Ya, tapi terserah kepada terserah mereka mereka. momentumnya. Tapi kalau mereka mau ya fine, gak apa-apa kan dedinya. Cuman mereka mungkin lebih sukanya lewat maminya. Soalnya kalau Chloe pun Instagram gitu, dia nyamannya hanya teman-teman yang dekat. Jadi punya saya juga nggak pernah DM saya, atau saya kadang-kadang ajak collab itu dia nggak pernah accept. Jadi dia bukannya suka atau enggak, tapi dia tahu dia maunya yang mana gitu. Kemarin juga aku sempat lihat tuh foto pas lagi Irwan. jenguk, Oh, iya, pas operasi, lagi ya. jenguk, terus ketemu dengan anak-anak juga, apa segala macam itu. Tapi mungkin aku nggak tahu kamu udah lihat apa belum. Baru-baru ini Irwan ada muncul di salah satu podcast, di podcastnya Melanie. Iya, Dan iya. pada saat itu dia juga cerita bahwa dia sekarang ini tuh dalam keadaan yang lagi Susah. lagi struggling, lagi kesulitan ya, susah mau cari kerjaan apa segala macam gitu. What do you think about it? I mean, ada tanggapan apa gitu? Kamu mungkin mau Justru juga. kita obrol itu, dia bilang keadaan susah dan lain-lain, itu kita obrol di rumah sakit itu. Oh, jadi ini sudah komunikasi. Dia obrol, makanya kira-kira ada solusi apa. Saya kemarin pikir, kan saya juga punya YouTube juga ya, terus saya juga punya, nanti bakal ada acara juga, maksudnya udah coba mencari solusi yang saya bisa. Tapi saya juga sempat obrol, maksudnya
gini, bedanya saya sama dia itu gini. Kalau saya di Indonesia visa kan visa artis, entertain. Jadi saya nggak boleh mengerjakan sesuatu selain entertain. Iya. Kalau Irwan kan orang Indonesia, misalkan lagi susah di dunia entertain, mungkin dia bisa mencari kerja lain dulu, freelance apa dulu gitu. Jadi jangan hanya menunggu kerjaan di entertain doang, karena entertain kan memang naik turun. Saya juga kemarin pas nggak ada 8 bulan nggak ada, cuma ada satu acara berita itu doang yang infotainment. Sedangkan sebelumnya 4 gitu kan, namanya kan naik turun. Apalagi dia kan sekarang hanya untuk membiayain diri sendiri, jadi kan jauh lebih ringan. So sempat kasih discuss juga, yang nggak ada niat coba kerja di kantor atau apa gitu. Cuman memang mungkin dia itu lebih nyaman dunia entertain kali ya. Pernah kerja juga di kantor mertua juga 4 kali dia stop juga. Jadi mungkin kurang nyaman dengan orang kantor-kantor gitu loh. Jadi ya paling saya bisa lakukan adalah ya acara, terus dia minta boleh nggak hits balik gitu. Dia terus saya bilang ya coba ya, maksudnya kita nggak menutup kemungkinan, tapi daripada kita udah susah-susah keluarin lagi terus nanti kurang Diterima, kurang kurang di- booming. bukan itu saya nggak khawatir, nggak booming nggak masalah, Oke. pasti nggak se-booming zaman dulu itu pasti, cuman bukan khawatir itunya. Udah keluarin harus jalanin jadwal bareng, tapi kitanya hubungannya nggak Komitmennya. bagus, komitmennya kalau nggak jalan, lebih baik jangan mulai, karena kita kalau di blacklist mati gitu loh. Maksudnya jangan sempat waktu habis reunian tahun lalu itu ada beberapa acara TV masuk, tiba-tiba banyak off-air juga masuk. Cuman kan kayaknya besok jangan dulu deh gitu. Maksudnya saya kan susah-susah mencari. Terus boleh nggak minggu depan gitu. Ini orang yang paling ringan tangan ngebantu teman, termasuk untuk kolaborasi. Yes. Gilingan. Iya, jangan Benar. sampai kita udah susah-susah. Contoh, ini udah susah-susah siapin acara gini. Saya bilang tiba-tiba, nggak usah deh, boleh nggak minggu depan? Jadi orang mau bantu itu udah males gitu, maksudnya jangan sampai kejadian itu. Makanya kemarin takutnya 3 orang ini belum komitmen kayak dulu. Makanya saya pending. Terus adalah beberapa acara juga. Indonesia kan viral atau sensasi masih nomor 1. Yang mau minta bikin itu banyak, mau bayar juga banyak. Cuman setelah bikin terus kita benar-benar masih udah, anak kita udah gede, terus anak kita tahu papanya sama dedinya nggak oke, daripada itu lebih baik jangan dulu. Cuma yang saya bisa kasih dulu aja. Nah makanya kemarin juga seharusnya mau syuting bareng, tapi saya bilang kalau saya nanti aja dulu gitu. Jadi lebih baik kita komitmen dulu. Contoh ini berdua punya nama, bisa aja sendiri-sendiri kan, kenapa mau bareng? Komitmennya kan saling ngalah dong. Contoh dia host hebat loh, Iya. jauh lebih hebat dari saya pun, dia kadang-kadang bawa acara bareng, dia mau ngalah. Dalam arti bukan dia aja bisa lead semua kan, enggak, dia itu namanya komitmen kan. Kekurangan saya dia cover, saya kan lebih hal ya bisa melucu, ya dia ngalah. Kayak katanya coba kita duet, jauh senior, jauh skill lebih bagus, tapi tiba-tiba sayanya loh aku punya lebih lama kok, aku mau, nggak bisa. Maksudnya komitmen itunya takutnya Iya. kan dulu terjadi itu, makanya kita sampai berantem, sampai ada kejadian rumah sakit, dan kejadian yang nggak pingin kan banyak. Jangan sampai Kepo lo gue langsung. luka-luka kan. Tuh atlet judo loh. Taekwondo, Taekwondo. Luka. saya juga taekwondo, tapi karena taekwondo dia lebih jago jadi saya kalah. Ya gitu. Sumpah. Iya, Berdua. Bertarung. bukan bertarung, jadi samsak. Bertarung itu ketika 2 orang, tapi kalau satunya nggak bisa balas itu berarti kan samsak. Betul. Iya, jadi Dia mau yang samsak. wih, pasti itu. Namanya juga samsak kan lebih kecil dari manusia. Ya kita pukul samsak itu, samsak lebih kecil dari kita dong. Betul. Nggak mungkin samsaknya 3 meter, kita semeter kan nggak mungkin. Sama. Iya. Saya juga anak taekwondo. Jadi saya tahu ini kalau misalnya taekwondo
ketemu taekwondo. Iya, saya udah bisa tahu itu kebanyakan samsaknya itu pasti Apalagi yang biru sih. taekwondo dianya kan jauh lebih jago juga. Terus ya dan juga mungkin saat itu kita baru dikenal dan belum benar-benar hits gitu ya. Maksudnya orang tahu oh itu kayaknya boyband ya. Baru awal itu aja kita kejadian. Makanya ya itulah takut kejadian. Ya sekarang udah sama-sama tua nggak mungkin sih. Cuman kan kalau kita sekarang terjadi misalkan berantem malu sama anak kan. Jangan sampai lah. Makanya mungkin harus lebih hati-hati. Tapi pingin banget dia sukses, pingin banget. Saya sebelum nanti suatu hari pasti kan saya nggak tinggal di sini dong. Sebelum saya itu pingin kok meskipun udah tua semua hits reunian saya pingin nggak bener nggak pasti nggak booming tapi kita nyanyi di kafe nyanyi bareng terus kita offer murah-murah juga apa sekali maksudnya saya pingin punya hubungan seperti itu gitu jadi lebih pingin lagi kita bisa liburan satu family semua. Iya. Pingin sih cuman kan ya itu kapannya saya belum tahu ya. Itu kalau liburan satu family semua berarti pasangannya Irwan diajak. Ada nggak sih sekarang pasangannya? Kayaknya sekarang lagi pindahkan wifi dulu kayaknya. Pindah. Ya, jadi wifi kalau lagi pindah kan putus dulu ya. Saya sebenarnya nggak pingin ngomong ini. Iya. Kalau bilang sekarang udah cerai lagi kan nggak enak ya omongnya makanya pindahin wifi dulu. Soalnya saya rencana mau pindahin wifi juga. Rumah saya kok putus-putus terus ya. Oh gitu. Apa sih itu? Bali Fiber ya? Apa itu? Oh perusahaannya. Bisnis. Ya nanti titip aja ya bisnis. Saya bingung udah bayar mahal sebulan berapa ya? 900. Kayaknya Mahal banget. Apa? Punyaku pakainya 900.000 sebulan. Mahal banget kan? Itu memang kecepatan paling tinggi. Apaan sebulan berapa kali putus semua ya. Enggak, ini Kemarin kayak hampir setengah hari loh. Putus sama sekali. Kalau Rumah daerah mana sih? Menteng. menteng. Mestinya bagus. Enggak dong. gitu. Semua Ini jaringan. sama seperti kita beli mobil sport di jalanan Jakarta. Jalanannya kan jelek. Nah. Kasihan mobilnya nggak bisa. Ya. Anda belinya terlalu canggih. Kasih yang pakai tuh yang murah-murah aja, Iya, Pak. Nggak usah soalnya yang gini, anak saya kan masing-masing punya. Heeh. Jadi di rumah itu yang make banyak 12 orangan kan. Jadi kalau yang murah lemot. Tapi kan habis ini kayaknya saya ganti paket kok. Yang murah-murah aja ya. Habis ini ganti. Pakai yang portable aja. Mulai bulan Juli saya akan ganti paket. Astaga, ini jadi ngomongin putus wifi lah, apalah segala macem lah. Ya ampun. Tapi anak-anak udah sempat nonton nggak itu? Podcastnya itu. Balik lagi nih, penasaran nih soal Kalau- pertanyaan yang pengen banget gue Kalau tanya udah dari nonton tadi. atau belum saya nggak tahu Tapi karena mereka nggak ada ngomong apa-apa. nggak mungkin ngomong. Mereka nggak mungkin ngomong. Kok Dedi ngomong gini ya nggak mungkin. Tapi mereka akan bisa tahu kan yang mana benar yang mana nggak benar. Soalnya pernah beberapa kali juga dulu ada orang. Ini apa mobil sama tempat tinggal semua itu bukan punya aku gitu. Maksudnya punya dia saya yang rebut gitu. Ada juga yang ngomong tapi kan Chloe awalnya percaya. Tapi kan Chloe tahu saya transfer sebulan berapa buat nyicil mobil itu dan lain-lain. Jadi akhirnya baru tahu oh orang itu yang salah omong kayaknya. Jadi anak-anak sekarang udah bisa menilai dalam arti yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar. Tapi dan juga gini, kalau kita bilang aku udah maafin kamu ya, nggak perlu omong terus kan? Ya dong. Memang saya bilang saya salah. Beda, saya bilang aku nggak salah, kamu yang salah. Ya enggak, saya salah. Tapi kalau saya salah udah ngakuin. Tapi kalau kita buka semua kamusnya nggak ada yang benar. Soalnya kita kayak nomor-nomor waktu itu belum bisa kasih. Chloe Sue punya waktu nomor pribadi belum bisa kasih tahu karena takutnya. Banyak versi cerita nih. Ya, tapi kalau sekarang akhirnya dia ngakuin kok. Maksudnya enggak waktu itu alasannya bukan itu. Tapi kan Chloe kan sekarang udah bisa menilai. Sue juga udah bisa menilai. Jadi ya kalau kita ngomong sesuatu kita harus mikir karena kita udah anak kita bisa lihat gitu. Jadi kalau saya juga ngomong sayang bener semua coba deh nggak mungkin saya ngomong gitu kan Chloe Sue kan tahu. Memang waktu itu saya masuk ke lingkungan YouTube-nya mereka, akhirnya saya tinggal sama mereka. Betul, ya akhirnya saya rebut. Intinya kenyataan aja, saya salah, memang saya rebut. Tapi waktunya setelah mereka divorce kan, jadi
Ya, jangan bilang maafin terus. Ya memang maafin ya puji Tuhan ya semua orang kan bisa salah. Tapi kalau udah maafin ya udah kelar, maafin. Ya saya juga minta maaf, jangan diungkit-ungkit. Dan juga daripada kita stres mikirin yang lama-lama, lebih baik kita punya plan untuk ke depan dong. Setuju. Daripada nggak planning terus mau bulan depan bayar berapa kan, daripada susah lebih baik kita move on gitu. Saya pengen ngomong itu sih. Lu hati besar dari siapa sih? Banyak orang kan susah ya hatinya tuh yang kayak menerima hal-hal seperti Karena ini. saya kan pernah jadi penjahat. Pernah jadi Iya, penjahat. jadi Iya. kalau penjahat itu harus tahu diri. Kalau orang lain jahat sama kita harus maafin juga. Intinya kan saya selalu bilang, saya sebagai ketua pembina Indonesia. Di luar sana ketika mau mengambil pasangan orang lain, ingat attitude-nya. Setelah suratnya mereka beres baru ambil ya. Mau Iya. diomongin. Kalau suratnya udah beres itu bukan yang ngambil, itu emang udah free Oh ya, tapi gitu loh. kenapa saya dikatakan seperti itu? Makanya kan berapa kali kalau denger gue tuh selalu ngomong kita pakai timeline tau nggak Den? Iya, Setiap kali iya, sampai dia iya, cerita iya. pemilu sebentar. Jadi timeline lo gimana? Karena dari situ kan nih kalau pengadilan kan, dia bilang kok pembinor sih lo nggak ngerebut orang udah harus selesai gitu loh. Ya tapi itu kacamata gue, nggak tahu kalau yang lain mikirnya gimana. Dengan surat perceraian kan nggak bisa dibuat palsu dong. Iya. Kan tanggalnya tertera. Hmm. Ya. Saya juga nikah kan ada surat nikah. Iya. Kan ada tanggal tertera. Jedanya 5 tahun itu kan cukup jauh ya. Ya, jadi gak apa-apa masih diomongin gitu. Yang penting kan saya setia sama istri saya setia sama saya, keluarga kita masih oke. Dalam arti kalau kita cuma main-main, cuma rebut-rebutan, mungkin saya juga udah divorce. Enggak, buktinya kan enggak. Iya, betul. Jadi pokoknya sekarang leave all that behind, looking forward, anak-anak udah gede-gede, semuanya tumbuh menjadi anak-anak yang puji Tuhan Amin. begitu membanggakan, membahagiakan, sayang sama orang tua, cinta satu sama lain, ya kan ada plan-plan yang besar. Termasuk tadi waktu gue datang ke sini ke depan, aku baru tahu ini ternyata tempat kamu ya, Li. Iya, Jadi, Mua sih. Mua. Ya, Tempat tempatnya Mua. Mua, Oh, ya. iya, iya, Yang iya, dana iya. dari saya, ya. Ya. Tetapi yang bosnya kan Mua. Wah gila Patrick lo tuh keren Iya. banget. Tapi ini keren loh, apa dia nih sebenarnya menawarkan jadi resto, tapi juga ada Karaoke-nya di Aku atas. cerita dikit dong. Banyak orang nggak, karena di kawasan ini kawasan Korea semua. Ya banyak iya restoran-restorannya ya. sebelah-sebelah nih semua Iya. kan Restoran Korea resto-resto banyak. Korea. Bener, tapi yang gue paling suka di sini kebetulan saya lumayan cukup sering ke sini karena emang makanannya enak. Enak. Harganya gini, gue selalu ngeliat ya, memang kalau orang ngeliat restoran Korea, ini saya tolong dikoreksi ya Pak Iya, ya, ini testimoni pelanggan Iya, aja. iya. Kalau restoran Korea kan pas ngeliat harganya, wih mahal, tapi porsinya gede banget men. Jadi kalau makan tuh memang kayak, emang Korea tradisinya gitu ya, kalau makan mesti rame-rame gitu, kenapa porsinya pada gede-gede banget sih? Jadi memang kalau di Koreanya asli itu kayak sup pun satu gede tengah, jadi kita ambil Iya. kan. Iya. Tapi kalau orang Indonesia kan rata-rata pesen sendiri-sendiri kan. Iya. Makanya pertama kali lihat menu itu kok harganya mahal banget. Justru saya juga mikir kok restoran kita ini kok harganya mahal banget. Ternyata kayak daging 500.000. Saya bilang ini 500.000 siapa yang mau makan? Ternyata 500 Kilo. gram. Setengah kilo dagingnya, Bo. Dan kita bisa request setengah. Kita bisa request juga half. Sekarang udah bisa. Oh, aduh terima kasih ya. Kadang-kadang kan bikin makan tapi sendiri gue ngeliat gile bawa porsinya. Hmm. Gede banget. Jadi gitu. ya ini makanan benar-benar chefnya juga Korea. Terus Oh chefnya juga orang Korea orang Korea. asli. Betul. Bisa bahasa Indonesia? Bisa tapi nggak selancar saya ya. Oh, oke. Tapi dia juga lancar, udah tinggal lama juga 12 tahun. Terus dia makannya juga, masaknya juga jago dan apa ya? Kimchinya enak banget. Oh ya Kak. kimchinya kita bikin sendiri. Oh, Ya iya. rata-rata kan restoran lain ada yang beli. Kalau Iya. kita bikin Bikin sendiri. sendiri. Aku tuh pernah ngeliat loh bikin kimchi itu ternyata aslinya tuh nggak gampang ya, susah ya. Dan ternyata di sini bikin sendiri. Terus udah gitu juga makanannya berarti autentik. Yang masak chefnya masih orang Orang Korea Korea. asli. Terus udah gitu kalau yang seneng hiburannya pengen karaoke di sini juga ada tempat Betul, di karaoke-nya. lantai atasnya karaoke kan. Dan juga kalau restoran Korea rata-rata pada umumnya itu kalau datang mau pesen teh Heeh. atau minuman ochanya itu kalau di restoran luar kan bayar toh. Kalau kita free flow. Udah gitu enak banget ya Allah. Iya ini enak Tolong banget dong dari tehnya. tadi. Tapi beneran. cuma tahu diri aja, jangan terus ya. Langsung Ya. gak jadi minum Iya, gue. iya. Berapa gelas sudah tahu diri, jangan dibawa pulang botolnya. Enggak, tapi serius emang enak. Ini tehnya Korea kenapa beda dengan teh pada umumnya ya? Karena mereka pakai biji jagung.
Oh. Biji jagung. Oke. Jadi Dan kalau juga- minum malam juga nggak masalah. Nggak masalah. Kalau Kafeinnya saya nggak sih tinggi nggak apa-apa. Kan saya minum kopi kan nggak bisa tidur. Mm-mm. Kalau ini nggak masalah. Bisa tidur. Dan juga ada lauk-lauknya kayak Padang gitu kan kita comot dikit kan bayar toh. Iya, ha. Kalau sini kita ada lauk kecil-kecilnya kita Oh gratis juga. iya, itu semuanya Pancan. gratis. Mm-mm. Ah, oke. Apa Jadi- namanya? Pancan. Pancan. Dan juga karaoke ini kalau malam memang harga normal, tapi kalau siang itu murah. Berapa sih? 100.000 ya? Berapa ya? Semua pada Kayak gini itu kalau nggak salah 120.000. Hah? Mm-mm. Segede gini. Iya. Bus. Mm-mm. Ini gede banget loh. Ini tuh muat Gede. bisa kayak 15-20 orang muat kali. Iya. ya. Yes. Kamar mandi dalam. Iya, Kamar ini mandi di kalau nggak dalam. salah 120 udah dikasih soft drink sama kerupuk. Oh serius? Wow. Siang ya, kalau siang ya. Jam berapa sampai jam berapa? Jamnya ya nanti saya coba tanyakan. Jam sama 1. saya. Nggak, Jam karena 1 sampai jam 7. Jam 1 sampai jam Jam 7. 7. sampai jam 7 Bukan jam malam. 5. Serius? Jam 5 kali. Kamu jangan dipanjang-panjangin Gin. Nanti Ntar orang aku kecewa dimarahin loh. loh. Enggak, jam 5. Nggak, Setahu tapi- saya jamnya. Kebetulan bisa juga buat ruang meeting. Oke. Iya, 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 Kadang-kadang iya kita bingung kan dong. siang kita mau meeting yang Iya, rame, iya, mungkin iya, kantor nggak Iya, cukup. Iya. Ini podcast ini luar biasanya ya. Saya nggak minta promo-promo terus loh. Makasih. Iya, Ini Karena memang itu solusi buat sahabat saya. kita ini baik ya, ya. Mau makan gratis habis ini ya. Ya benar kita makan Iya gratis. bener, ya ampun dia tahu aja lagi. Gak, tapi serius ini buat ide kalau orang-orang mau meeting atau ada pembicaraan dengan Iya, beberapa pihak mungkin ya. Iya. Mau misalnya yang private. iya private, Iya. harganya 120 per jam. Iya, Iya, Pak Jan. jam 1 sampai dengan jam Iya. 5 ya, jam Heeh. 5 sore. Oke, di bawah sendiri makanannya bentuknya apa? Apa Korean barbecue gitu? Ada barbecue-nya, ada sashiminya, terus ada sup, terus ada goreng-gorengan juga ada. Ayam gorengnya. Oh iya. Ayam Satu gorengnya beda. ekor. Kalau orang Indonesia pikir ayam goreng semua sama. Enggak, kalau gorengnya ini Iya. iya, Yang cara kayak di Korea itu. ya tepunginya beda, makanya Oh, iya. ayamnya beda. Nanti coba. Yang kayak apa sih kalau di Korea kemarin aku kesana yang orang-orang Korea tuh pada ngomong makan ayam goreng sama Bir. bir apa? Cimek. Cimek. Chicken and McChew. Cimek. Iya. Itu di Indonesia agak kurang enak ya dengernya. Tapi aku pergi ke tempat itu salah Itu satu. salah satu favoritnya Korea itu. Iya. Cimek. Itu emang pasangannya tuh Jadi gitu. mereka itu pokoknya malam ini agak happy nih. Heeh. Cimek call, oke itu. Jadi itu Iya. kayak anggapannya apa kayak Indonesia kalau lagi sama teman-teman, pingin pedes yuk, makan sambal yuk kayak Ah, gitu. iya, kayak gitu. Kayak pasti. Kayak gitu. Dan itu rasanya emang beda, nggak kayak fried chicken biasa. Iya beda kan dengan yang fried Gitu. chicken fast food itu beda. Walaupun Iya. bentuknya kadang-kadang ngeliatnya sebenarnya kayak sama Ya, aja sih. sama, bentuknya sama. Dang, so good. Tapi ini tempatnya keren banget sih, Li. Dan Iya. apa namanya, letaknya juga lokasinya bagus banget. Yes. Ada di jalan Walter Mongin CD. Walter Mongin CD. Heeh. Namanya semua kita akan taruh di sini, jadi Yes. teman-teman bisa lihat. Kalau misalnya mau kontak juga kita taruh kontaknya di Bener. sini. Jadi terima kasih Li hari ini. Terima kasih Bener. udah diundang. Thank you banget. Terima kasih, Bu. Thank you udah sharing. Karena membantu insight. Saya ngeliat dari matanya Denada sih. Oh ilmu gue nih. Oke nanti kalau ini mesti ngeliatnya gini. Laki-laki begini. Pelajarannya banyak banget. Karena memang perlu dong. Kita kan perlu insight dari pria. Pria, ya. betul. Yang juga sudah menjalani. Iya. Pertimbangannya gimana. Oh iya, aku juga mau ngucapin terima kasih. Tadi kan lo mention kan bahwa dia ini adalah orang sangat amat ringan tangan, Yes. ngebantuin. Kemarin tuh gue bikin acara Zumba. Heeh. Acara Zumba ini gue kolaborasi sama Yayasan Kanker Anak Indonesia. Oke. Jadi kita bikin acara itu untuk charity lah Uh-uh. gitu. Gue kontak dia waktu itu. Gue bilang Dari mau tahun lalu ya. Iya. Kak Denada itu punya ciri khas ini suka pindah tanggal. Tapi pasti dia juga kan ada dong beberapa pihak sponsor itu kan. Aku tahu banget, makanya kalau aku mungkin bukan orang entertain, aku bisa nggak paham. Tapi kan aku juga kan kadang-kadang Iya. gitu. Sebenarnya Bu aku coba atur, maksudnya aku paham makanya dari tahun lalu kok. lalu ya. Rencananya kita bulan apa tadinya? Desember tahun lalu. Desember tahun lalu. Dia baru Saking nggak ada kejadian. kabarnya aku yang nanya. Iya ini dia gimana yang ya? nanya. Oh jadinya tahun depan. Oke. Dia yang nanya, bener. Bener. Jadi Dan ada- dia- Iya bener, tapi dia dari awal aku tanya langsung dia bilang oke. Malahan dia Ya, yang soalnya dia nanya. omong sama yayasan kanker anak kan. Itu yang membuat harus. Jadi lo nge-zumba? Iya, Zumba. dia sama Moa berdua. Moa gue tahu deh emang lincah dia kalau Gila, kelas-kelas. Moa keren banget Saya badannya. baru sadar saya segitunya nggak pinter Zumba. Gerakannya udah 3 gerak, saya baru kampangan boy band ya. Tapi acara kemarin seru banget. Antusiasmenya tinggi, terus koreografernya yang luar biasa, sama Kak Denada kemarin live juga kan. Dia jadi instruktur. Dia itu yang perform juga, instruktur juga, tapi ada beberapa pesenam yang lain juga Iya, yang instruktur kita lain kenal juga. juga, yang pintar-pintar dance juga banyak. Laki ada, cewek ada, terus
collab ada, terus ada DJ, terus drummer, keren banyak. Jadi kalau misalnya ada yang nanya kenapa Anya nggak ikut olahraga. Iya, kalau Anya mah gue udah pasti coret, nggak mungkin. Nanti ikut. kalau Zumba diajak gini, dia pakai dress Zumbanya. Makanya itu dia, udah pasti. Nah pokoknya thank you so much. Thank you so Terima much. kasih banyak Moa juga, terima kasih banyak. And thank you for having us today di sini. Kita senang banget dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol sama Lee. All the very best. Ya, untuk Lee, untuk Moa, untuk anak-anak, untuk semua. Gue cuman penasaran nanti nih ya, kan 4 cewek gitu, terus tiba-tiba mulai pacaran. Gue pengen lihat Lee kayak Udah gimana. empat-empatnya mulai pacaran. Makanya lo kerasa gak tuh tanduknya kayak gimana dia. Nanti pada saat itu kita panggil lagi dia buat jadi bintang tamu. Kasih sama kita spill gimana caranya. Next time sama Chloe aja ya, biar dia yang ngomong. Benar. Thank you so much. Thank you, terima kasih. Terima kasih everybody for watching. Hai, kalian pasti notice kan betapa kualitas audio di podcast High DNA kali ini jadi semakin bagus dan upgraded? Well, we proudly announce that podcast High DNA is fully supported by Ceramonic. Ceramonic SRBV4 adalah mikrofon kondensor diafragma lager dengan respons frekuensi halus, datar, dan jangkauan luas. Memberikan suara berkualitas siaran, dirancang khusus untuk aplikasi seperti penyiaran, podcasting, rekaman studio, dan banyak lagi. SRBV4 dilengkapi diafragma 34 mm dan pola kutub superkardioid menghasilkan suara berkualitas luar biasa dan profesional. Ini memberikan frekuensi tinggi yang sehalus sutra, respons mid-range yang detail, dan reproduksi bass yang hangat dan bulat menjadikannya menonjol di kelasnya. Ideal untuk berbagai aplikasi rekaman termasuk vokal, instrumen elektrik, perkusi, dan studio profesional. Menggunakan fitur mikrofon kondensor studio berkualitas tinggi, diafragma besar 34 mm, pola pickup superkardioid, menghasilkan suara berkualitas luar biasa dan profesional, konektor XLR berlapis emas, konstruksi logam kasar, didukung oleh daya phantom 48 volt, shock mount termasuk filter pop. Ceramonic bergaransi resmi PT Denka Pratama Indonesia.